Informasi lain, Saudara, Kejaksaan Agung telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek tahun 2019-2023 ke tahap penyidikan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyatakan penyidik Jampitsus telah mengeluarkan surat perintah penyidikan pada 20 Mei lalu. Penyidik saat ini masih mendalami angka kerugian negara dalam kasus ini. Pengadaan laptop di Kemendikbudristek menelan angka hingga 9,9 triliun rupiah. Penyidik Kejagung menduga ada pemufakatan jahat dari para pihak yang terlibat dalam pengadaan laptop berbasis internet tersebut, mengingat pada saat pengadaan internet belum merata di wilayah Indonesia. Itu merupakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagai bentuk peningkatan status. Jadi yang selama ini statusnya masih penyelidikan, ya, tetapi sejak tanggal 20 Mei 2025 terhadap perkara ini sudah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Ya, tentu penyidikan ini menjadi serangkaian upaya dari penyidik untuk membuat terang, ya, tindak pidana ini dan menemukan tersangkanya, ya. Sebelumnya, Saudara, Kejaksaan Agung juga telah melakukan penggeledahan di apartemen dan 2 rumah staf khusus Mendikbudristek di daerah Jakarta Selatan. Dari 2 lokasi tersebut, penyidik Kejagung menyita sejumlah barang bukti berupa laptop, telepon genggam, hard disk, dan flash disk, serta sejumlah buku agenda. Perkara dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek tahun 2019-2023 naik ke tahap penyidikan. Kejaksaan Agung membuka peluang akan memanggil mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Kejagung telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek tahun 2019-2023 ke tahap penyidikan. Penyidik Kejagung saat ini masih mendalami angka kerugian negara dalam kasus ini, Saudara, dan memeriksa 28 orang saksi. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar memastikan penyidik akan memanggil siapa saja yang keterangannya diperlukan untuk kepentingan penyidikan, termasuk akan memeriksa mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi Nadiem Makarim. Dari kebutuhan penyidikan, ya, bisa saja dilakukan itu. Saksi yang sudah dipanggil dan diperiksa, termasuk pemeriksaan pada hari ini berjumlah 28 orang. Ya. Jadi ada beberapa orang juga yang saat ini sedang dalam pemeriksaan sebagai saksi. Kesorotan lain, Saudara, merespons putusan MK agar pemerintah menggratiskan pendidikan dasar di sekolah negeri maupun swasta. DPR menyebut pemerintah tetap harus memperhatikan postur anggaran pendidikan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani menjamin hal ini akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Meski demikian, Komisi 10 menyoroti kesiapan anggaran agar APBN dan APBD bisa menanggung pembiayaan operasional pendidikan. DPR juga menekankan perlunya mekanisme yang transparan untuk memastikan sekolah swasta mendapatkan subsidi yang memadai tanpa mengorbankan kualitas dan kemandirian pengelolaan keuangan. Kita juga perlu menyoroti pentingnya kesiapan anggaran dan tata kelola pendidikan nasional melalui pemerintah, maka perlu postur APBN dan APBD yang harus mampu menanggung pembiayaan operasional pendidikan SD, SMP, baik negeri maupun swasta secara adil dan proporsional. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ulhaq menyebut pihaknya tengah membahas secara internal terkait putusan MK. Menurutnya, Saudara, pendidikan dasar adalah tanggung jawab pemerintah. Meski demikian, terkait teknis pelaksanaan dan secara detail, Kemendikdasmen akan mengkaji terlebih dahulu karena belum menerima salinan resmi dari putusan tersebut. Ini juga kesempatan kuliah pemerintah daerah karena urusan pendidikan bukan kewenangan absolut pemerintah pusat, tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah karena bersifat
konkuren. Ya, kami sedang dalam proses pengkajian di internal, tentu juga kita akan menunggu apa arahan Bapak Presiden mengenai hal ini.